Di tengah pandemi COVID merajalela, ada beberapa investasi yang justru menjadi hype, salah satunya cryptocurrency. Tidak terkecuali di Indonesia. Tapi ternyata berinvestasi kripto tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Banyak otoritas yang merasa kedodoran untuk mengatur investasi ini. Bapepti sebagai otoritas yang mengatur merasa harus banyak berbenah dengan membuat revisi peraturan. Berikut ini wawancara dengan Didit Nordiatmoko, PLT Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Banyak poin yang kita sempurnakan, ya. Perba 8 2021 itu menurut saya ideal pada saat itu ditetapkan. Ya, ketika itu ditetapkan itu memang masih relevan dengan kondisi saat itu. Tapi kita tahu bahwa kripto ini perkembangannya sangat pesat, gitu kan? Sehingga belakangan ya setelah sini kita tahu, kita evaluasi kan, ya kebijakan itu selalu kita evaluasi. Ada beberapa lubang-lubang ya yang memang harus kita segera tutupi. Nah, inilah kita lakukan penyempurnaan dari Perba 8 2021. Misalnya ya, ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan permodalan, ya kan. Modal itu kita tingkatkan minimal ya. Kalau dulu di Perba 8 itu minimal 50 miliar. Maka sekarang minimal adalah 100 miliar. Minimal ya, gitu 100 miliar, dan itu berupa cash, ya kan, tidak berupa barang tapi berupa cash ya, minimal. Rasio minimum equity-nya ya itu minimum 80 miliar. Gitu loh, minimum 80 miliar. Jadi dia equity-nya tidak boleh tergerus kurang dari 80 miliar. Kemudian dari sisi tata kelolanya, ya, dari sisi tata kelolanya. Yang kemarin kan kita tidak mengenal arm length transaction, transaksi istimewa. Ya kan? Kita tidak mengenal itu. Nah, sekarang itu kita boleh tapi terbatas dan dilaporkan. Misalnya terkait dengan kepemilikan modal, ya kan? Boleh nggak satu exchanger memiliki modal di exchanger yang lainnya, misalnya kayak gitu, ya kan? Kemarin kita atur. Nah, sekarang boleh maksimal 20%, ya, maksimal 20% dan dilaporkan ke Bapepti. Gitu. Karena nanti pemegang saham, direksi dan sebagainya itu kan harus terdaftar di Bapepti, harus akan dilakukan fit and proper test oleh Bapepti. Gitu ya. Jadi boleh tapi maksimal 20% kepemilikan saham dari temannya yang lain, exchanger yang lain, gitu ya. Sementara kalau dari luar ya, kita tetapkan mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan investasi dari luar tetap kita terima ya. Itu kita bebaskan, boleh, tetapi dia tidak boleh ke beberapa exchanger. Dia hanya ke satu exchanger. Dia boleh bikin satu, ya, besar investment boleh, tapi dia tidak ke yang lainnya, gitu. Ini supaya apa? Tadi menghindari hubungan-hubungan yang khusus tadi, ya gitu. Jadi kita mencoba untuk menghindari itu, mengurangi potensi terjadinya saya lebih suka menggunakan arm length transaction lah, transaksi yang antar mereka gitulah, kira-kira begitu ya. Begitu juga terkait dengan direksi. Ya, direksi ya, kita sekarang 2/3 dari direksi dan 2/3 dari komisaris itu harus WNI dan berkedudukan di Indonesia. Sementara yang WNA-nya itu harus punya kitas gitu-gitulah segala macam ya, gitu. Kemudian CEO-nya harus yang WNI. Jadi misalnya dia ada punya 3 direksi, 2 Indonesia, 1 WNA, WNA-nya itu harus punya segala macam kitas gitu-gitu. Yang CEO-nya itu tetap yang WNI-nya, gitu. Hal yang sama dengan komisaris. Ya, komisaris juga 2/3 harus WNI berkedudukan di Indonesia. Ya, ini kita belajar dari kemarin, kita coba perbaiki, gitu kan, itu. Kemudian dari sisi tata kelolanya juga kita mewajibkan ISO 27001.
ya kan? Itu yang mewajibkan terkait dengan teknologi informasi, ya, standar terkait teknologi informasi gitu. Ya. Kemudian minimal transaksi, ya, transaksi minimal. Jadi kami tidak menyebutkan transaksi minimal itu harus berapa, tidak. Tetapi mereka harus punya bisnis plan yang disampaikan ke Bapepti, yang disetujui oleh Bapepti, dan nanti harus mereka penuhi itu. Gitu. Ilustrasinya begini. Transaksi 2022 sampai dengan Agustus, ya, sebelum punya angka sampai dengan September, ya, baru per Agustus itu adalah 249 triliun, ya, 249 triliun. Nah, 98% itu hanya bertumpu kepada 5 exchanger. Ya kan? Atau dengan kata lain, sekarang kita sudah punya 25 exchanger yang kita setujui, ya kan? Tetapi yang punya transaksi hanya 17. Yang aktif itu hanya 17. Itu pun 98% hanya yang di 5. Artinya 2% itu di 12. Ya. Artinya banyak sekali yang nggak aktif atau sekedar aktif itu aja. Nah, kami ingin mereka sekarang punya bisnis plan-nya kayak gimana sih? Ya kan, ketika kami beri izin, mereka punya bisnis plan kayak gimana. Nah, itu yang, dan bisnis plan itu nanti kita setujui, ya kan, kami setujui, itu yang menjadi tolok ukur penilaian keaktifan dia, gitu loh. Kalau mereka nanti mereka minimal harus mencapai bisnis target-target yang ada di bisnis plan-nya. Jika nggak mencapai itu, ya bukan berarti langsung kita cabut, tapi ada kartu kuning pertama, kartu kuning kedua, gitulah kira-kira, sehingga sampai sekian bulan, misalnya 3 atau 6 bulan itu tidak memenuhi, ya kita akan cabut izinnya. Kemudian kalau kemarin itu misalnya masyarakat beli kripto, ya, itu kan barangnya dipegang oleh pedagang itu juga, ya kan, uangnya dipegang oleh pedagang itu juga, ya kan. Nah, sekarang dalam tata kelola kita yang baru itu kita memperkenalkan ada segregated account, ya kan. Uangnya itu nanti akan ditempatkan di clearing berjangka, ya, di perusahaan clearing. Ya, sekarang kita belum tunjuk perusahaan clearingnya, tapi yang sudah mengajukan adalah PT Clearing Berjangka Indonesia (BUMN), ya kan. Jadi nanti uangnya akan ke sana, gitu. Jadi setidaknya uang masyarakat itu akan aman di sana sampai transaksi itu settle. Kalau udah transaksi settle, maka baru dia akan dialihkan ke rekening perusahaan yang bersangkutan, gitu kan. Begitu juga jual beli dan sebagainya, gitu kan. Gitu. Nah, kemudian yang sekarang memang belum kita dapatkan adalah depository, ya kan. Depository itu kan yang pegang aset kriptonya itu sendiri, ya kan. Kita belum ada perusahaan yang kita tunjuk sebagai depositorinya. Nah, jadi sementara depositori itu tetap dipegang oleh si exchangernya ini, ya, pedagang fisik aset kriptonya. Namun ini sedemikian rupa, ya, kami bikin sistem sedemikian rupa sehingga kami bisa memantau pergerakan dari aset kriptonya itu sendiri. Dan sekarang ini kami melarang perusahaan aset kripto itu menginvestasikan aset kripto di tempat yang lainnya lagi. Ya, kalau kemarin-kemarin masih oke, itu nggak diatur, bukan masih oke, tapi nggak diatur. Dan sekarang jelas kita atur itu dilarang. Ya, makanya kami berpendapat bahwa ini sekarang kita tata kelolanya menjadi lebih baik. Dan tata kelola yang kami susun ini lebih kepada perlindungan kepada masyarakat, perlindungan kepada nasabah dari aset kripto itu sendiri. Ya, gitu. Jadi arahnya ke sana. Ya, pasti tahun ini. Karena ini kan sementara kami suspend dulu kan. Ini semua proses kami suspend dan kami nggak boleh terlalu lama kan. Ibaratnya narik rem tangan itu kan nggak boleh lama-lama. Kalau udah nggak macet ya lepas lagi gitu kan. Kalau nggak
ini akan membuat kemacetan yang lain lagi gitu kan. Jadi kami nggak boleh lama-lama. Kami harapkan bisa di dalam bulan Oktober ini. Proses ini juga kami kemarin FGD dengan para pelaku usaha, ya kan, dengan asosiasi, dengan exchanger, dengan asosiasi blockchain, dengan asosiasi pelanggan dan sebagainya. Itu kita bicara, bahkan dengan calon pedagang pun kita bicara, bahkan dengan katakanlah aktivis-aktivis Mas Anang gitu misalnya, kita ajak ngobrol apa sih masukannya dia gitu kan, gitu-gitu. Itu kita akomodasi semua di sini ya, tentu yang sejauh itu bisa sesuai dengan arah kebijakan kami. Nah, harapannya sudah tidak ada lagi masukan yang mayor. Skema bisnisnya seperti apa, ya kan? Kemudian juga target transaksi, termasuk kami akan mewajibkan mereka melakukan literasi. Jadi literasi itu bukan hanya tanggung jawab kami aja, ya kan, literasi kepada masyarakat, mereka juga kita wajibkan literasi, memberikan literasi gitu, ya. Apakah nanti bentuknya melalui asosiasi, ya kan, atau mereka sendiri, ya kan, itu diatur aja di bisnis plan-nya mereka masing-masing, gitu. Jadi kami nggak ingin perusahaan yang kami beri izin itu diem aja gitu loh. Karena tadi kan dari 25 hanya 17 yang bertransaksi, dari 17 itu yang sangat potensi hanya 5. Ya ini kembali bahwa kripto adalah sesuatu yang masih sangat dinamis, ya kan. Ini kerjaannya anak-anak yang sangat milenial banget. Saya kolonial, ya harus diakui gitu. Jadi saya terus terang belum tahu ya nanti itu mau seperti apa nih kripto gitu loh ya. Nah, yang bisa saya antisipasi adalah kira-kira loopholes-nya, lubang-lubangnya ya. Tetapi nanti transaksinya seperti apa ya, itu kami masih belum bisa mengantisipasi ke depan seperti itu gitu kan. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, Inggris itu tidak mengakui kripto tapi juga tidak melarang kripto. Mirip dengan itu adalah Amerika, ya kan? Di banyak negara kripto itu relatif tidak diatur, ya kan? Indonesia lah yang mengatur cukup banyak. Itu juga terus terang membuat kami agak, apakah betul kita mengatur, tapi kemudian arahannya dari pimpinan-pimpinan adalah, oh iya, kita perlu mengatur dalam kerangka perlindungan masyarakat, ya kan? Inggris, Amerika mungkin literasinya sudah cukup baik ya, sehingga masyarakat sudah bisa menilai sendiri risikonya, ya kan. Tapi di Indonesia saya pikir ini memang perlu ya. Jadi kami lebih banyak ya heavy-nya adalah pada perlindungan masyarakat. Jadi Bapak itu kan kalau kita segitiga good governance ya kan kakinya kan dua. Satu untuk menumbuhkan industri, satu untuk melindungi masyarakat, ya kan. Harusnya itu 50-50 lah kira-kira seperti itu ya. Tapi sekarang kami mungkin 70 perlindungan masyarakat, 30% pada pertumbuhan industrinya gitu kan. Gitu. Jadi bukan tidak penting pertumbuhan industri itu. Jadi makanya tadi kalau mereka mau berkembang seperti apa, laporkan, diskusikan, ya kan. Nggak apa-apa, ini nanti kita perbaiki pun nggak apa-apa, gitu loh. Jadi yang sekarang kita atur adalah tadi mereka hanya jual beli, ya kan, ke transaksi masuk ke wallet gitu kan, dari kripto ke rupiah, rupiah ke kripto, gitu aja. Ya, sudah itu aja. Di luar itu nggak kami izinkan. Kalau sekarang mereka punya yang transaksi lain, ya, yang transaksi sekarang ada, kembali ke sini. Oh, menerbitkan token, menerbitkan koin gitu maksudnya. Boleh, sangat boleh. Tapi kan itu nanti kami punya perba sendiri untuk yang kalau kemarin kan perba 11 ya. Terakhir itu perba 11 yang 383 jenis koin itu.
Ya, justru kami akan mendorong koin lokal, ya kan? Itu makanya katakanlah sekarang masih terafiliasi pun ya antara tadi penerbit koin dengan exchangernya terafiliasi pun oke lah gitu kan, gitu sejauh itu dilaporkan ya. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi itu karena nanti koin itu kan penilaiannya melalui AHP, Analytical Hierarchy Process ya kan, itu kan yang menilai banyak. Kami akan segera memberikan izin untuk clearingnya. Ya, karena itu sudah dalam proses ya. Sedangkan untuk depositorinya itu sudah ada satu yang mendaftar tapi belum kami evaluasi. Jadi kami berkepentingan bahwa lembaga depositori ini juga segera terbentuk, segera kami setujui karena itu akan meringankan beban Bapepti. Ya kan, tanpa adanya lembaga itu maka fungsi dari pengawasan atas keberadaan asetnya itu menjadi ada di Bapepti gitu kan gitu. Jadi kalau itu ada tentu akan semakin meringankan dan tata kelolanya akan menjadi lebih baik lagi. Ekosistem yang kami bangun itu kan nanti ada bursa, ada clearing berjangka, ada depositori, ada pedagang dan ada pelanggan kan gitu kan. Pedagang pelanggan sekarang sudah ada ya kan, makanya sekarang ini pedagang itu memegang fungsi bursa, memegang fungsi clearing, memegang fungsi depositori. Otomatis kami Bapepti harus mengawasi pedagang ini dengan lebih ketat gitu kan, karena semua fungsi terpusat di pedagang itu gitu kan. Nah, makanya kami juga berkepentingan membangun ekosistemnya itu. Ya, jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan clearing segera kami setujui, kemudian berikutnya adalah depositori dan mudah-mudahan terakhir nanti bursanya. Saya nggak mau berandai-andai ya, kami mencari yang terbaik, ya kan, bahwa bursa itu harus yang mampu menjalankan fungsi bursa itu yang sebaik-baiknya dan mampu menampung seluruh pedagang. Karena bursa itu kan sebetulnya kan semua pedagang kan kumpulnya di bursa. Kami menginginkan bursa yang ideal, makanya kami tidak terlalu tergesa-gesa untuk bursa ini, walaupun kami sangat memerlukan bursa ini secepat mungkin. Hambatannya adalah begini, kami tetap mencari yang kira-kira ada yang lebih baik nggak sih? Sudah ada satu yang mengajukan diri untuk bursa, ya kan, satu perusahaan ya, karena memang Perba 8 itu mensyaratkan bursa kripto itu berbeda dengan bursa komoditi, beda dengan bursa berjangka komoditi. Jadi memang ada bursa tersendiri selain BBJ dan ICDX. Walaupun nanti akan kami setujui tetap akan satu, ya kan. Tetapi maksud saya adalah satu ini pun sebetulnya oke, tapi kami masih mengharapkan ada beberapa perbaikan-perbaikan lah dari bursa ini supaya ini menjadi ideal.